Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk part keduanya. Jadi tadi itu adalah eh, background atau latar belakang kenapa sih kita itu harus belajar untuk berwirausaha ya. Karena ternyata banyak sekali ya teman-teman angka pengangguran di Indonesia ini gitu. Jadi saya harapkan teman-teman itu tidak menjadi salah satu di antaranya. Oleh karena itu, kita juga harus mempunyai plan B apabila tidak terserap oleh lapangan pekerjaan. Nah, jadi sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih sebetulnya atau apa sih seorang wirausaha itu, gitu ya. Jadi seorang wirausaha adalah seseorang yang menggeluti usahanya tidak sekedar ala kadarnya, akan tetapi dengan keberanian, kegigihan, sehingga usahanya tumbuh. Makanya harus dibedakan ya teman-teman antara jualan dan juga wirausaha. Karena ketika jualan itu misalkan saya nih sekarang punya resource, saya pengen jualan. Kalau pengen jualan saja, dia tidak akan peduli dengan marginnya, dengan keuntungannya, dan dengan bagaimana cara dia menjual agar usahanya tersebut bisa menjadi sustainable. Nah, berbeda dengan seorang wirausaha, dia akan menciptakan sebuah sistem, dia akan merencanakan usahanya tersebut dengan baik, sehingga usahanya nanti akan terus tumbuh dari waktu ke waktu. Nah, hanya sebagai wirausahawan itu pasti bersahabat dengan ketidakpastian. Maaf. Lalu, seorang wirausahawan, saya harapkan teman-teman menjadi seorang wirausaha yang menjalankan usahanya dalam bentuk real. Karena jika spekulatif, itu bukan lagi yang namanya wirausahawan. Tapi coba-coba berhadiah ya kalau misalkan untuk usaha yang spekulatif. Nah, apa sih usaha yang spekulatif itu? Sebelum ke sana, saya akan menjelaskan tentang usaha yang sesungguhnya. Jadi, usaha itu harus didasarkan motif untuk melayani dan juga memperoleh kemandirian. Lalu yang kedua, itu harus dijalankan dengan ketulusan, kerja keras, dan inovasi, dan bukan merupakan jalan pintas atau cara menjadi cepat kaya. Tapi kita akan step by step nantinya itu untuk mencapai apa ya, financial stable gitu ya. Tapi bukan cepat untuk jadi kaya. Lalu membangunnya itu maka harus secara bertahap. Dan kita harus dapat menjaga nama baik sehingga membangun reputasi lebih baik lagi. Nah, ini saya sempat sering ngobrol ya sama anak-anak gitu. Tujuannya nanti itu untuk membangun passive income. Namun, untuk berwirausaha itu nggak sekedar passive income saja. Kalau passive income itu kan kiranya nggak ngapa-ngapain nih. Kiranya ongkang-ongkang kaki aja. Tapi penghasilan itu akan selalu datang kepada kita. Nah, untuk berwirausaha itu bukan hanya sekedar passive income, tetapi usaha secara real. Lalu, usaha yang sesungguhnya itu membutuhkan pendidikan persahabatan, dalam hal ini adalah relasi dan juga spiritualitas yang penting. Karena memang tidak mudah untuk menjadi seorang wirausahawan. Nah, lalu tadi saya bilang bahwa kalian jangan coba-coba untuk usaha yang spekulatif. Apa usaha yang spekulatif? Kita lihat ya contoh-contohnya. Contoh yang pertama yaitu adalah, nah, rahasia tersembunyi metode mencari uang di internet akhirnya terungkap. Hanya dengan 24 jam, beberapa klik saja, kebanjiran puluhan juta rupiah. Masih ada sekarang yang apa ya, tertarik akan hal ini? Masih ada? Pas teman-teman enggak. Namun, sayangnya masih ada. Di luar sana masih banyak orang yang percaya dengan hal-hal seperti ini. Kenapa? Apa buktinya? Karena masih ada iklan seperti ini di clickbait, klik apa ya namanya? Kalau misalkan kita membuka sebuah website gitu ya,
di pojok kanan kanannya, pojok kiri gitu kan ini masih ada iklan-iklan seperti ini gitu. Yang menjerat orang-orang yang tidak paham untuk dapat mengklik dan akhirnya terjebak. Nah, kenapa bisa masih ada? Berarti masih ada orang yang percaya ya, teman-teman. Oke, ini juga salah satu contohnya. Mendadak jadi miliuner. Lalu menghasilkan 2,5 juta per hari dari internet. Gimana caranya gitu ya? Jadi tolong teman-teman di sini open your mindset bahwa kita akan menjalankan usaha secara real, bukan secara spekulatif. Nah, ini ada kedua perubahan. Apa sih yang dimaksud dengan illusionary wealth dan intrinsic wealth? Jadi, kalau yang ilusion itu berhubungan kepada kehidupan yang bisa didapatkan melalui spekulasi. Dan berhubungannya itu selalu terhadap duit, gitu. Ya. Jadi tingkat pengembalian, return, kinerja ekonomi, dan peringkat itu sangatlah penting. Namun berbeda halnya dengan kalau kita itu mengejarnya well-being. Jadi kita akan mengejar bagaimana hidup kita itu lebih terarah, bagaimana hidup kita itu terasa lebih nyaman, lebih tenang dengan adanya ekonomi yang stabil gitu. Nah, ini nanti bisa dibaca ya sama teman-teman. Oke, jadi tujuannya atau kata kuncinya itu harus tumbuh karena tujuan hidup kita itu bukan untuk kaya, melainkan tetap untuk tumbuh. Untuk tumbuh, Anda harus percaya, mau, mampu, dan dipelihara. Karena kalau kalian udah punya ilmunya tapi nggak dipelihara, itu sama aja dengan bohong. Ya. Nah, kaya itu adalah akibat dari kita yang terus-menerus tumbuh, bukan tujuan utama. Nah, ini dia. Jadi teman-teman di sini saya tidak mau untuk apa ya mengarahkan teman-teman udah wirausaha aja gitu ya. Karena nggak kayak gitu, tapi silahkan pilih sesuai dengan apa yang Anda sukai. Ketika Anda tidak suka dengan ketidakpastian, ya berarti yang cocok dengan Anda adalah karyawan. Bila Anda merasa butuh akan keamanan dan juga kenyamanan, berarti cocok untuk Anda menjadi seorang karyawan. Tapi sayangnya tidak semua orang cocok menjadi karyawan. Ada orang-orang yang inginnya itu bekerja tidak dalam sebuah ikatan, tapi mereka itu menyukai uncertainties atau mereka itu menyukai risiko yang tinggi. Karena apabila mempunyai risiko yang tinggi, berarti return-nya pun akan dapat tinggi. Oke. Nah, ini adalah mindset yang penting untuk dapat menjadi seorang entrepreneur ya. Yang pertama itu adalah action oriented. Jadi bukan planning yang bagus, bukan perencanaan yang bagus, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita action atau menjalankan si rencana-rencana yang udah kita susun ya. Lalu harus berpikir simpel, karena banyak sekali orang yang berpikir sangat rumit, akhirnya tidak dijalankan. Jadi yang pertama berpikir simpel, lalu harus dijalankan. Yang ketiga adalah selalu mencari peluang yang baru. Sebentar ya teman-teman. Nah, selain daripada itu, untuk menjadi seorang entrepreneur harus dapat mencari peluang yang baru. Maksudnya apa? Jadi nanti teman-teman ketika sudah lulus dari mata kuliah ini, saya harapkan ketika sekarang nih harga tomat lagi murah banget ya, bahkan ada yang 3.000 satu kilo, kalian akan berpikir, tomat 3.000 satu kilo, saya bisa nih
ngaliin ini jadi 10 kali lipat. Caranya gimana? Bikin saus bolognese, bikin carbonara, bikin apa lagi? Salad buah lah yang gampang gitu ya. Nah, dari situ, dari peluang-peluang yang ada dapat kita realisasikan. Nah, selain peluang yang udah ada tadi, kita harus mempunyai disiplin yang tinggi untuk menjalankan planning yang udah kita bentuk. Ya, nanti dari beberapa peluang yang ada tadi kan ya, dari tomat bisa jadi carbonara, bisa jadi bolognese, bisa jadi saus tomat, bisa jadi salad buah, apalagi eh, roasted tomato misalkan. Nah, dari semua ini, silahkan kalian pilih yang mana yang mempunyai peluang paling tinggi atau menjadi peluang yang terbaik gitu. Nah, nanti setelah itu silahkan fokus kepada eksekusinya dan memfokuskan energi setiap orang di dalam bisnis kalian. Oke, jadi apa intinya? Intinya adalah sukses adalah pilihan kalian. Kalian mau sukses boleh, mau nggak sukses terserah gitu. Nah, ini adalah pilihan-pilihan entrepreneurship. Jadi di sini teman-teman kita melihat karyawan itu adalah orang yang bekerja pada orang lain atau seorang professional executive decision maker. Intrapreneur. Intrapreneur adalah orang yang sebagai karyawan juga, tapi mempunyai jiwa kewirausahaan yang tinggi. Dia mempunyai inovasi yang tinggi dan tajam terhadap melihat peluang. Nah, ini biasanya mereka itu mencari kemerdekaan dan akses terhadap resource. Ini tuh adalah sebuah bentuk yang sedang dikejar oleh pemerintah kita. Karena untuk menjadi seorang entrepreneur, jujur tidak semua orang kuat, tidak semua orang bisa, gitu ya. Orang banyak sekarang yang ingin mendapatkan kepastian saja dari gaji yang ada tiap bulannya, tapi pemerintah sedang menggalakkan yang namanya intrapreneur. Jadi silahkan Anda bekerja pada orang, tapi jiwa kewirausahaan Anda itu tetap jalan. Kenapa sih pemerintah itu pengen banget orang yang wirausaha tuh banyak gitu? Karena dengan banyaknya orang yang berwirausaha, maka roda perekonomian itu akan semakin berputar. Berarti pertumbuhan ekonomi itu akan semakin tinggi. Kalau entrepreneur, kalian tahu lah ya yang sedang kita bahas sekarang, itu adalah orang yang memiliki usaha yang dikembangkan sendiri. Lalu social entrepreneur itu adalah pelaku kegiatan sosial berwatak entrepreneur. Misalkan gini, teman-teman pernah ke Cibuntu nggak? Ya, satu gang itu semuanya jualan tahu gitu. Nah, mereka ada seseorang misalkan yang peduli terhadap penjual-penjual tahu ini, yang tadinya penjual tahu itu tahunya besok kalau nggak habis itu jadi basi, tidak bisa dijual kembali, jadi limbah gitu kan. Nah, akhirnya orang sosial entrepreneur ini akan berpikir, oh bagaimana cara membuat tahu ini awet untuk 1 bulan. Oh, ternyata harus dibuat sebagai keripik tahu misalnya. Kalau tahunya nggak laku, kita buat menjadi keripik tahu. Atau misalkan dia itu menginisiasi untuk dapat mengimpor, mengekspor si tahu tersebut. Sorry, bukan mengimpor ya, mengekspor si tahu tersebut ke luar negeri misalkan. Gitu. Kalau ekopreneur itu adalah seorang wirausaha yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup. Misalkan mereka itu sedang melihat oh banyak sekali sekarang itu limbah plastik. Gitu. Nah akhirnya sama dia pernah kan ya ngelihat ibu-ibu yang suka bikin tas dari bungkus kopi, bungkus rinso gitu. Sorry, sebut brand ya, bungkus deterjen gitu kan. Nah, itu tadi bisa menjadi sebuah ekopreneur. Karena kepeduliannya terhadap lingkungan hidup, maka dia membuat sebuah bisnis yang mengurangi limbah. Nah, jadi kewirausahaan itu apa? Dan wirausaha itu apa? Silahkan kalian jawab di kolom komentar. Karena jawaban kalian di kolom komentar itu adalah sebagai bukti kalian mengikuti mata kuliah hari ini. Ya, saya tunggu komen kalian di kolom komentar.
dan jangan lupa untuk like si video ini ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.